Dosen nyentri. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin itu kita sudah menyinggung angkatan apa? Ingat? Pujangga baru. Ya. Kemarin itu sudah saya singgung bahwa muasal perubahan bahasa dari bahasa Melayu ya hingga bahasa keseharian itu sudah mulai muncul di era Pujangga Baru. Tetapi yang membuat perubahan besar itu di angkatan ini. Angkatan berapa? Angkatan berapa? 45. Ya, jadi kita masuk di sini. Di angkatan 45 ini. Di angkatan ini ya, ini sudah bahasa keseharian, tapi munculnya itu tetap ditolak, dipelopori oleh tokoh ini yang mempelopori bahasa keseharian ya. Bahkan ya etika ya zaman dulu itu tokoh ya, itu sama kalau kalian melihat saat ini tuh priyayi. Tahu istilah priyayi enggak? Bangsawan ya. Jadi sastrawan pada kala itu posisinya seperti bangsawan ya. Etikanya, attitude-nya itu seperti bangsawan. Nah, kenapa Chairil Anwar itu disebut sebagai pembaharu? Karena dia mulai keluar dari apa yang normatif tadi. Ya. Jadi di sini cikal bakal kebebasan absolut itu untuk kesenian Indonesia. Jadi Chairil Anwar ini, ya. Dulu itu benar-benar tertib kayak priyayi, bajunya sopan gitu ya. Nah, dimulai dari Chairil Anwar ini. Dia memiliki aktiviti yang salah satunya itu mungkin dianggap orang itu sudah tidak wajar ya oleh sastrawan kala itu. Dia masuk rumah melalui jendela. Chairil ya. Jadi masuk ke rumahnya teman-teman sastrawan, ke Rifai Apin itu dia masuk lewat jendela ya. Kalau Rifai Apinnya ditunggu gak datang-datang, maka bukunya satu diambil, kemudian meninggalkan pesan, bung, bukumu tak ambil, tertanda Chairil itu. Nah, itu pola-pola petakilan itu mulai muncul di sini. Dia yang mempelopori ya, benar-benar kebebasan absolut. Jadi menurutnya Chairil itu bahwa karya yang bagus itu tidak boleh dikekang oleh banyak hal, bahkan sampai ke perilaku itu harus benar-benar bebas. Nah, itu yang membuat Chairil ini diperbincangkan oleh angkatan 45 ini ya. Yang sampai akhirnya sekarang ini kan sudah mulai banyak pilihan orang yang ingin terjun ke dunia kesenian. Ada yang mengikuti garisnya Chairil ya, benar-benar freedom ya, nggak mau yang terlihat tertib rapi. Itu cikal bakalnya dari sini, dari Chairil ini. Dulu perupa itu juga sangat rapi ya. Tapi kalau sekarang kalian bersinggungan dengan seorang perupa itu mungkin sudah mulai nekis-nekis gitu ya, atau bahkan masih ada yang bohemian, atau benar-benar kayak tidak peduli dengan penampilan, rambutnya gondrong, bajunya compang-camping ya, di perupa saat ini seperti itu. Karena apa? Karena gagasan itu tadi, bahwa tubuh ini nggak boleh mengekang
Karena kalau tubuh terkekang, pikiran akan terkekang. Seperti itu, sehingga berusaha untuk dibebaskan. Dan pemicu awalnya saat itu dari kalangan penyair, ya, Khairil Anwar ini. Nah, sampai pada titik karyanya juga, jadi tidak hanya dari sikapnya yang petakilan. Nah, Khairil itu termasuk salah satu sastrawan yang mati muda, tetapi sampai saat ini dia masih dibicarakan. Nah, walaupun karena mati muda, ya, karyanya itu dibicarakan karena apa? Karena dia pembahari tadi. Nah, sampai akhirnya ada kritikus yang mengatakan doa Khairil terwujud dalam puisinya Aku. Nah, di dalam puisi itu juga disebut dia sebagai binatang jalan, karena dia menyebutkan di dalam puisinya Aku ini binatang jalan dari kawanan yang terbuang. Dia diakui begitu. Ya, dia merasakan bahwa orang ini aneh, ya, perilakunya nggak patuh. Ya. Jadi dari kalangan sastrawan sendiri, dari kalangan seniman sendiri, dia itu sudah diasingkan. Ya. Nah, tetapi ya dari angkatan sebelumnya H.B. Yasin itu, ya, dia mengetahui potensi yang dimiliki Khairil. Nah, sehingga ini posisinya kenapa dia diangkat, dia selalu diulas oleh H.B. Yasin. Di sini. Dalam isi-isinya, dalam tulisannya, saat dia berbicara, saat dia menjadi pemakalah, H.B. Yasin selalu mencolek nama Khairil. Sehingga Khairil diperkuat oleh H.B. Yasin melalui tulisan-tulisannya. Makanya rumus ini bisa diterapkan ketika ingin bergerak di wilayah tulis-menulis atau kesusastraan. Jadi ada karya kreatif, ada karya ideologis. Karena karya ideologis itu berupa isi. Nah, dari isi itu untuk mempertanggungjawabkan ini loh logika berpikir saya, begini loh gagasan saya. Sehingga ketika ada karya diperkuati dengan karya-karya ideologis, isi atau artikel, ya, kekuatannya ini menjadi solid. Dia menjadi dianggap kayak begitu. Jadi yang ingin menjadi cerpenis, ya jangan hanya nulis cerpen saja, harus nulis isi, agar dirinya nomor satu terlegitimasi oleh dirinya sendiri. Ya. Makanya sampai saat ini di koran selain karya kreatif, ya, puisi, cerpen, itu ada kolom yang namanya isi. Ini untuk mendukung itu ideologi, untuk mendukung catatan-catatan pergerakan, catatan sejarah. Itu yang dikatakan otentik itu isi. Kenapa? Isi itu tidak sepenuhnya imajinasi. Khairil besar dari situ, ya, dibesarkan oleh H.B. Yasin melalui tulisan-tulisannya. Nah, ini sampai di era saya ketika masa proses kreatif itu tetap berjuang seperti itu. Jadi kita berperang melalui tulisan, ya, berperang melalui tulisan, ya, menulis isi di koran, nanti komunitas mana. Jadi kalau saya proses kreatifnya itu besar di komunitas Rabu Sore, yang basicnya itu di bawah naungan Universitas Negeri Surabaya, padahal juga bukan. Ya, jadi anak-anak Indonesia itu yang suka sastra itu berkumpul. Gak peduli prodinya itu seni rupa, gak peduli prodinya itu seni musik, gak peduli prodinya Jawa, Jerman, yang suka menulis kumpul di komunitas Rabu Sore. Ya, komunitas Rabu Sore ini berdiskusi di halaman kampus. Ya, hingga dia sampai akhirnya komunitas Rabu Sore yang kecil itu bisa mendongkrak Universitas Negeri Surabaya yang besar di ranah sastra Jawa Timur khususnya, ya, menjadi nasional ketika teman-teman di Rabu Sore itu medianya termuat di media-media nasional, ya. Sehingga nanti ketika melihat, lah itu kayak menciptakan legitimasi, ya. Misalnya ini di sini ada komunitas, ya, katakan kayak tadi itu komunitas Rabu Sore, ya, karena dilakukan diskusinya Rabu Sore Indonesia. Kala itu ketika kami berprodi yang sama-sama kuat di sini ada Bagus,
Nah, kemudian muncul regenerasinya komunitas luar pagar ini di Uner. Kala itu ya kami berperangnya melalui komunitas ya. Jawa Timur dikuasai dua komunitas ini untuk ngomong kesastraan. Jadi orang-orang yang mau belajar nulis di lingkup UNESA ya, dia biar manjatnya itu tidak terlalu berat ya, kalau perjuangan sendiri kan berat ya, tapi di situ ditulisnya di biodata setiap kali nulis ya, entah itu di koran, majalah, buletin dan lain sebagainya, aktif di komunitas Rabu Suri, aktif di Gabus, aktif di komunitas luar pagar seperti itu. Nah, Gabus ini teater, kemudian komunitas luar pagar ini ngomong khusus untuk sastra. Kenapa disebut komunitas luar pagar? Ketika saya S2, saya merasakan iklim itu, saya ketemu orang-orangnya, ternyata dia ngumpulnya di warung kopi di luar pagarnya UNER, sehingga disebut komunitas luar pagar. Ya karena di luar pagarnya UNER. Tapi ketika ditulis, ya dicatat, jadinya keren, komunitas luar pagar. Padahal realitanya dia ngopi di balik pagarnya UNER, gitu saja. Nah, tetapi suaranya itu sampai ke Indonesia melalui media massa. Nah, orang-orang baru, mahasiswa baru, gitu ya. Biasanya yang ingin cepat itu maka bergabung di sana, akan diberi tulis di komunitasnya tadi, di biodata singkatnya, aktif di ini, aktif di ini. Nah, jadi seperti itu menjadi bentuk pendongkrak. Nah, lemahnya komunitas itu akan menciptakan style yang seragam. Jadi polanya, kayak bahasanya itu senada. Nah, itu juga terjadi di era 45. Era 45 akhirnya ya orang-orang yang mulai mengikuti Khairi mulai banyak, walaupun awalnya dicemooh ya. Seperti itu. Nah, kalau latar belakang historis di era itu tentunya tidak lepas dari penjajahan Belanda, Jepang, ya, karena sudah saudara tua di era 45 itu, ya. Dan juga pengaruh kuatnya proklamasi 45 era ini. Kemudian karena masa-masa perjuangan ya, spirit nasionalismenya itu tinggi. Jadi tulisan-tulisan perjuangan ya seperti sajak-sajaknya Khairi yang melawan gitu ya. Ini aroma nasionalismenya tinggi. Ya. Karena ada pergeseran antara Melayu dengan Indonesia bahasa ya, tren. Nah, ini ada loncatan sosial dan politik juga di sana. Ada pergulatan-pergulatan itu. Jadi di angka 45 itu bukan berarti ini tahun 45, tetapi memang penanda tahunnya di tahun 45 itu penandanya. Ketika diproklamirkan oleh yang mengkategorisasikan ya, itu nyebutnya apa? Kalau zaman kemarin itu ada, sebelumnya adalah Balai Pustaka karena ada corak itu ya yang kuat saat itu. Nah, kemudian selanjutnya ada majalah Pujangga Baru sehingga disebut Pujangga Baru. Nah, angkatan ini dinamai apa gitu ya. Akhirnya karena ini pas dengan spirit Indonesia perjuangan 45 disebutlah sebagai angkatan 45. Seperti itu. Ya, seperti spiritnya, cirinya ya seperti yang dilakukan oleh Khairi, spirit individualisme dan kebebasan. Itu yang menjadi corak khas. Makanya kalau kita belajar karya masa lalu itu gampang. Jadi temanya itu nggak jauh-jauh dari yang sudah ditentukan atau dicatat dalam periodisasi. Tapi kalau ngomong sastra kekinian itu semakin sulit. Coraknya seperti apa itu sudah sulit sekali. Bahkan bentuknya, modelnya kayak apa itu sulit ditentukan. Tapi kalau dulu enak manusia. Ya, zaman ini modelnya ini, zaman ini modelnya ini, itu gampang. Ya. Dan ya, karena kalau dulu kita membaca bahasa Melayu agak sulit ya. Kalau kalian membaca buku aslinya kayak misalnya dari Ave Maria,
Itu bahasanya masih bahasa-bahasa Melayu, kayak ejaan ini loh, apa ya, yang ejaan lama. Iya, bahasa-bahasa begitu ya, ejaan-ejaan Van Ophusen itu. Nah, seperti itu. Jadi tapi saat ini itu juga ada di brand yang sering dilihat itu jarum rokok ya, itu kan DJ ya, bahkan nama Sapardi Djoko Damono masih ejaan lama, makanya disebut SDD padahal Joko. Nah DJ karena SDD seperti itu. Nah, tapi era ini bahasanya sudah seperti bahasa yang sudah disempurnakan, sudah masuk EYD periode pertama, tapi masih jadul ya. Saat ini kan sudah sangat berkembang bahasa itu. Nah, zamannya Khairil misalnya angkatan 45 sampai sekarang itu bacanya sudah mulai enak. Tapi di karya sebelumnya yang masih ejaan lama, kalau nanti kalian itu ada kesempatan jalan-jalan ke buku bekas, masih menemukan buku-buku itu, bahasa masih unik. Loh, oh gini ya. Jadi saya itu membaca itu kalau terbitan lama, saya masih menerka-nerka. Ya. Di PPT ini saya ambilkan foto-foto era zaman itu. Sekarang sudah banyak yang sudah disempurnakan bahasanya, diterbitkan ulang, sampulnya beda, penulisan judulnya beda, bahkan isinya juga sudah disempurnakan. Ya, nanti kalau soal ingin melihat itu di PPT nanti bisa di-download di e-learning, sudah saya masukkan. Tinggal nanti rekaman pembelajaran hari ini itu yang belum tak masukkan di situ. Tapi untuk e-learningnya sudah, kalau kalian masuk, kalian mau download PPT yang tak sampaikan hari ini itu sudah ada. Jadi seperti itu. Itu juga saya ambilkan beberapa foto dari tokoh angkatan 45 di situ, dan selanjutnya nanti kalian bisa menelusuri browsing ya tokoh-tokoh. Karena apa? Karena produk dari mata kuliah ini salah satunya nanti kita membuat sosialisasi atau rebranding sastrawan dalam bentuk produk kreatif ya, seperti itu. Nah, ini saja kan sudah lumayan ya, maksudnya sudah lumayan itu kelas ini. Kalian ketika naik atau turun itu sudah berhadapan dengan foto-foto ya, itu angkatan kakak tingkat kalian yang kemarin tak buatkan seperti itu, yang di tangga-tangga itu ya. Nah di situ saya mengevaluasi, saya masih membebaskan, silahkan berkreasi, boleh. Akhirnya yang kreasi, hasil kreasi maksudnya dari kertas, dari apa, tidak bisa aman, akhirnya dia jatuh ya, apa, karena kurang safety. Tapi anak-anak yang memilih beli bingkai ya, selisihnya sebenarnya kalau saya melihat dari bahan tidak jauh berbeda. Mengapa? Karena itu bahannya lumayan macam-macam kan, nggak hanya satu kertas saya lihat itu ya. Hingga mungkin dengan ngedupetnya, dengan bahannya mungkin selisih 10.000 dengan bingkai. Makanya kan ada bingkai-bingkai yang murah-murah ya di online, tapi kalau kita beli offline itu mahal. Nah itu saya yang tidak paham, kenapa kalau online itu murah, kalau offline itu masih lumayan. Apalagi barang-barang yang gak basi, nggak ada expirednya, wah itu bisa 2 atau 3 kali lipat harganya. Seperti itu. Nah itu makanya ketika nanti membuat produk, diupayakan produknya yang sekalian maksudnya bertahan, untuk barangnya ini bertahan sehingga bentuk dokumentasinya lebih awet ya. Tidak dipilih walaupun selisih 5.000 atau 10.000, lebih baik diambil yang lebih baik karena itu lebih tahan lama. Karena ketika itu saya mencoba observasi ke dosen, ke apa gitu ya, itu menganggap gerakan band, padahal bukan, itu tugas luaran mata kuliah. Jadi mata kuliah apa yang bisa saya utek-utek untuk membentuk pengetahuan, tidak hanya sekadar tugas, tapi bisa menyebarkan keilmuan. Nah dari situ, oh wajahnya ini mau nggak mau kan sering lewat ya, terlihat ya. Nah itu loh,
goal saya itu kenapa? Nah, itu kan diam di sini. Kalau misalnya produk kita kali ini lebih movement, lebih banyak bergerak melalui pin atau gantungan kunci, nah itu kan jalan kemana-mana itu dia. Ketika kalian nongkrong, ketika kalian apa ini? Nah, situ akhirnya kalau orang tertarik itu kan dibaca dilihat. Nah, nanti kalau masih penasaran ini apa ini, nah kalian tinggal melanjutkan menambahkan penjelasan. Nah, tidaknya keilmuan itu di situ. Memang tidak terasa besar, tapi sesuatu yang kecil, tapi kalau kita berikan secara terus menerus, ya efeknya nanti juga akan besar. Jadi itu jangan menciptakan perubahan itu ya perlu mikir yang mulu-mulu, yang gede-gede. Kecil tapi sustainable, berkelanjutan, itu nanti akan membekas seperti itu. Contohnya yang paling gampang misalnya Akmal WA sama pacarnya itu setiap hari loh, sudah makan belum? Nah, misalnya itu akhirnya nanti akan kok hari ini Kak WA, kok seolah-olah kan ini ngapain sih? Tapi kalau tiba-tiba Akmal kehabisan kuota, waduh, mau kirim pesan kok nggak bisa, mau beli kok tutup semua, mau transaksi online kok saldo lagi kosong. Nah, akhirnya nggak ngirim sapaan itu. Nah, akhirnya yang biasa disapa loh kemana ya? Itu akan ada perasaan begitu, ya habit, karena sudah menjadi habit. Nah, kalau kalian punya habit membaca setiap bangun tidur atau menjelang tidur atau ketika nggak melakukan itu nanti loh, kok enak ya? Apa yang kurang kan? Nah, seperti itu. Nah, ini loh yang perlu kita ciptakan, yang perlu kita gagas, kecil tapi terus berkelanjutan. Ya. Dan karya-karya yang fenomenal di sini Tiga Menguak Takdir, ya, itu kumpulan puisi, ya, dari Khairil Anwar, kemudian Idrus dan juga Rifai Apin. Itu nanti kalau kalian ada kesempatan itu di browsing. Sekarang itu enak kok, zaman sekarang kalau kalian gemih ya berselancar di internet, kalian akan menemukan PDF. Ada yang PDF di-scan orang, difoto kemudian di-upload, ada yang benar-benar dari penerbitnya. Nah, itu kalau kita mau, kalau kalian mau itu dapat. Era sekarang itu enaknya. Jadi lebih cepat. Kalau dulu ya buku itu harus bergerilya berbentuk fisik. Jadi kalau sekarang kalian lebih enak lah pastinya. Dan yang menghilang di era ini salah satunya itu berupa aturan, itu sudah mulai hilang. Ya. Jadi kayak ini pendobrak. Dia pendobrak. Karena mendobrak ya dia dicemooh. Iya, disisihkan. Karena dia beda. Dia dulu awal-awal dianggap merusak bahasa. Karena iya. Di sini yang high gitu ya, yang tertib bahasa yang tertib seperti itu. Jadi kayak bahasa keseharian gitu loh. Nah itu dia dicemooh, makanya dia menulis di puisinya aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, ya karena dia diasingkan. Nah, di situ. Sedikit Pak. Itu ending kehidupannya sangat miris gitu. Sangat miris. Soalnya dia kan nikah sama istrinya yang pertama, punya anak satu gitu. Itu sama istrinya itu yang saya lupa namanya siapa. Namanya orang bergelut di sastra kan biaya maksudnya nafkahnya nggak sebanyak kayak orang yang kantoran. Gitu. Jadi dia itu kayak frustasi gitu. Kalau nggak salah saya pernah baca biografinya. Kemudian waktu meninggal itu hanya meninggalkan satu buku buat anak perempuannya. Tapi saya lupa itu. Memang begitu. Ya sampai saat ini ketika yang menekuni dunia sastra serius itu seperti itu. Sampai saat ini. Tetapi punya legitimasi seperti yang saya jelaskan ketika ngomong soal sastra serius dan sastra populer. Nah,
seperti itu. Khairil juga mengalami hal semacam itu. Ya, dia berjuang, dia harus bahkan untuk makan, ya, dia menotok rumah teman-temannya, ya, sekadar minta makan, seperti itu. Seperjuangannya itu loh. Nah, sehingga di sini ini di era-era ini akhirnya dia menjadi pembaharu, walaupun awal-awalnya dia dicemooh, dicaci, ya. Itu yang memberikan sisi negatif sekaligus sisi positif. Tanpa Khairil mungkin kesusastraan kita tidak berubah seperti saat ini. Tidak berani, ya, tidak berani mengkritik. Nah, Khairil berani mengkritik. Ya, dari Khairil itu dia turun ke W.S. Rendra. Nah, W.S. Rendra akhirnya juga keras begitu. Makanya kalau sejarah puisi serius yang laris manis sepanjang zaman itu menyebut Khairil Anwar, kemudian W.S. Rendra, dan yang paling akhir ini Sapardi Djoko Damono. 3 orang ini puisinya yang laris manis, ngomong buku puisi. Karena ketika kalian saya tanya milih buku, beli buku novel, cerpen, puisi atau drama, yang nomor paling atas itu ketika ada pilihan 4, kalian akan memilih yang mana? Misalnya beli, ya, ada 4 macam genre, kalian akan memilih buku apa yang dibeli? Novel, rata-rata novel. Bahkan cerpen yang sama-sama prosa kadang juga pilihannya nggak dipilih untuk bacaan ringan, untuk hiburan. Cerpen akan dibeli ketika orang itu memang ingin nulis cerpen. Ya, dia beli situ. Tapi kalau untuk bahan bacaan, ya, 3 ini, ya, drama, puisi, sama cerpen, ini nggak dilirik untuk dibeli. Ya, nah, puisi sama cerpen masih selamat karena ada media yang mau memuat, koran, jurnal, majalah, itu muat. Nah, tapi drama, ya, ini semakin miris nasibnya. Orang yang nulis drama itu semakin sedikit apresiasinya. Sehingga lambat laun itu yang nulis drama kalau nggak punya afiliasi dengan kelompok teater, dia nggak akan nulis naskah drama. Karena nanti nulis yang beli juga nggak ada, yang mau nerbitkan juga nggak ada, ya. Terus kalau nulis aja buat apa? Jadi yang baca siapa? Alasannya begitu. Naskah drama nggak sebanyak itu. Iya. Yang bertahan akhirnya bergulir naskah-naskah itu walaupun ditulis zaman dulu, ya, karena ada kelompok teater yang mementaskan, ya, yang naskahnya tidak itu masih bertahan. Tapi kalau sastrawan nulis dan dia nggak ikut teater, ya, naskahnya akan terkubur dan hilang. Makanya penghargaan yang di sastraan banyak di naskah drama. Untuk apa? Untuk menjaga biar nggak hilang. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ya, mulai era ini itu bahasa-bahasa yang terikat dengan balai pustaka, yang terikat dengan pujangga baru itu benar-benar sudah ditinggalkan di era ini, ya, di era-era 45 ini. Jadi sudah benar-benar membentuk kekhasan, ya. Ini loh sastra Indonesia itu bisa disebut di era ini. Maksudnya benar-benar nuansa Indonesianya itu loh ada. Karena kan perubahan di sini di bahasa, ya, ini baru muncul 1928 dengan apa? Sumpah Pemuda. Ini kan bahasa Indonesia mulai dikenalkan. Ya, bukan bahasa Melayu tapi bahasa Indonesia di era ini. Nah, baru menuju ke sini ini loh. Transisinya berapa tahun ini? Berarti 17 tahun. Bahasa itu mulai membaik itu butuh 17 tahun. Akhirnya bisa berdiri sendiri disebut bahasa Indonesia. Dulu bahasa Melayu.
Ya, kalau kalian ke daerah-daerah Melayu walaupun tetap Indonesia, kalian serasa kayak di nonton Upin Ipin. Ya. Daerah yang sejajar dengan Malaysia dan Singapura, gitu ya, Brunei. Ya, itu bahasa-bahasa Melayu. Di situ kalau kalian datang ke sana, ya Padang. Ya, kalau ngomong bahasa Indonesia ya Melayu. Ya. Bahasa-bahasa Melayu, jadi kalian akan merasa seperti kok saya seperti di Upin Ipin ini. Itu terasa di sana karena bahasanya masih seperti itu yang bertahan. Nah, tapi bahasa Indonesia menjadi menyebar, ya menjadi banyak karena itu yang bisa menyatukan orang Timur, ya yang nggak memiliki bahasa Melayu akhirnya menjadi satu dengan bahasa Indonesia. Kalau ke Papua itu bahasanya semakin banyak. Papua bahasa daerahnya, bahasa lokalnya banyak sekali. Berarti bisa bahasa apa aja, Mbak? Bukan bahasa apa aja, bahasa lokalnya itu loh. Oh, bahasa lokal ya. Bahasa daerahnya Papua. Ya. Jadi ini menurut catatan Hasan Aspahani ketika dia seorang wartawan kan, dia meliput ke sana, ya, bahasa Papua itu sulit sekali dipahami karena ragamnya yang begitu banyak. Hanya orang sana aja. Iya. Walaupun jumlahnya kan sedikit, tetapi bahasanya itu banyak sekali ragamnya. Jadi yang benar-benar pribumi sampai sekarang itu masih pakai kotekan masih ada. Ya. Sampai saat ini itu masih ada. Dan memang nggak mau, ya, menerima budaya dari luar itu nggak mau. Dan suku-suku seperti ini, orang-orang yang menganggap seperti ini sebenarnya akan lebih awet hidupnya, karena tidak tercemar, karena itu miliknya sendiri, cara bertahannya sendiri. Tetapi yang organik seperti itu, ya, itu mereka memang tidak akan memberi materi, maksudnya kekayaan. Tetapi mereka tidak ada yang namanya penyakit aneh-aneh, itu enggak ada. Kayak kita tiba-tiba nanti asam urat, ya, itu enggak ada. Istilah sakit asam urat itu enggak ada. Apalagi yang namanya masuk angin enggak ada. Mereka enggak pakai baju kayak kita, mereka pakai koteka saja, enggak ada istilah masuk angin. Ya. Bentar ya, biar khidmat kita mendengar adzan dulu. Ya, keberlanjutannya di sini ini untuk ciri khasnya individualistik. Nah, itu dipengaruhi oleh budaya Barat yang masuk melalui bacaan mereka. Ya, dulu itu budaya itu masuk yang paling kuat itu dari bacaan. Nah, kalau sekarang budaya itu masuk dari apa? Sekarang. Kalau sekarang itu budaya asing, ya, itu masuk dari mana? Kalau dulu dari bacaan. Kalau sekarang dari apa? Dari tontonan, Pak. Dari tontonan. FYP. Ya, dari situ sekarang. Jadi juga bukan bacaan lagi. Ya. Tren itu melalui video-video pendek, video apa gitu. Bahkan kalau beberapa tahun yang lalu awal-awal munculnya TikTok itu kan era-era COVID, ya, itu tokoh, ya, yang menjadi ngomong TikTok yang paling awal, ya, Siska Kon, ya, jadi di situ yang mengawali TikTok sampai boom, di situ. Dan sampai akhirnya itu awalnya di Indonesia, itu orang Indonesia. Nah, TikTok akhirnya berkembang menjadi budaya-budaya yang menyeluruh. Jadi tidak hanya di Indonesia, dulu yang mengawali boomnya TikTok itu Indonesia. Sampai akhirnya ke Barat pun sekarang sudah mau menggunakan TikTok. Dulu dicemooh, apa isinya joget-joget doang. TikTok itu munculnya kan joget-joget doang, nggak ada orang yang suka. Ya. Tapi ketika kita buka TikTok sekarang itu sudah variatif isinya. Mau nyari buku ada, ya. Mau nyari pendidikan ada, mau ngomong soal finansial sudah ada, semua sudah ada.
Karena semua orang sudah masuk. Kalau mau nyari yang joget ya tetap ada. Karena itu memang khasnya TikTok itu joget. Makanya kan mesti, nah TikTok itu mempengaruhi media lain, ada musik. Nah, sekarang WA kan sudah ada musiknya juga. Ya, kemudian yang lain-lain juga sudah mulai muncul, IG mulai muncul. Dan media baru saya baru tengok kemarin itu apa? Tweet ya. Itu baru saya berkenalan kemarin. Tak lihat polanya, kok orang-orang mau tak klik ya, tek, kok harus install Tweet. Akhirnya tak install, coba. Oh, polanya seperti Twitter. Polanya seperti Twitter. Twitter itu tidak bergerak lagi, tidak booming lagi kan setelah dibeli oleh siapa itu? Yang punya mobil listrik itu loh. Elon Musk. Setelah dibeli Elon Musk itu kan TikTok, Twitter itu sudah tidak menjadi media trend center lagi. Nah, entah nggak tahu alasannya Elon Musk itu membeli itu untuk apa, karena nggak dijalankan. Mungkin Elon Musk itu nggak suka dengan Twitter mungkin ya, dia banyak membunuh gerakannya dia tak beli saja. Ternyata kayaknya ya, saya belum meneliti lebih jauh. Thread itu kayaknya mungkin juga yang membuat juga mungkin yang dulu buat Twitter, karena pola-polanya sama tapi dia space-nya lebih banyak gitu. Kalau Twitter dulu itu kayak belajar nulis puisi. Twitter itu karena jumlahnya nggak boleh banyak ya. Karakternya sudah ditentukan, bagaimana membuat status yang pendek tetapi mengena. Nge-tweet, istilahnya nge-tweet kan gitu. Seperti itulah. Kalau tweet tak lihat terus semakin banyak. Cuman saya masih bingung polanya, tak lihat itu ini kok kayak ya bener kayak Twitter itu loh. Jadi nyambung ke semua pengguna tweet akhirnya. Itu seperti itu. Nah, kalau pola-pola individualistik ini yang negatif dari angkatan ini itu turun sampai sekarang. Ya, ini banyak gerakan-gerakan individu yang nggak mau menerima penulis lain atau sastrawan lain atau seniman lain, bahkan itu sampai keseharian kita. Orang urban itu identik dengan individual, ya orang desa dengan sosialnya. Nah, yang terbaru isu-isu di media sosial itu kan slow living ya. Orang kota mau slow living ke desa, pikirannya enak tapi ternyata nggak siap secara mental. Ya. Kalau di desa, ya nggak kuat menerima omongan tetangga ya ambil. Ya. Slow living begitu, ya pikirannya orang kota, saya sudah punya banyak uang, nggak cukup uang. Dia kayak tetangganya itu sakit, dia nggak datang, lah itu akan menjadi bahan satu. Kemudian ada acara tahlilan, dia nggak berangkat, itu bahan nomor 2 dan lain-lain. Kemudian orang meninggal nggak datang cuma aja nggak ikut terlibat di situ. Ya, budaya orang desa itu hadir, ya bukan sekadar numpang lewat, tapi hadir. Ya. Jadi kehadiran itu penting kalau di desa. Ya. Bukan berarti misalnya, oh saya ini lawat, set, kemudian naruh uang, angpau atau beras, lalu balik lagi. Dia akan menjadi bahan juga. Tapi kalau kehadiran, ya menunggu, ikut menggali sampai selesai, walaupun hadirnya itu rasa-rasa itu dianggap hadir sudah. Aman dari perbulian tetangga. Ketok serawung. Nah itu yang membedakan urban sama di desa itu. Jadi seperti itu. Banyak orang-orang kota yang gagal slow living karena tidak memperhatikan aspek sosial itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di era 45 sebagai pemicu saja. Ya. Kenapa? Karena mata kuliah itu pemicu yang menggerakkan nanti kalian. Ya. Seperti itu. Nah, dulu ketika saya memberi pemicu, anaknya larinya buanter, ya, akhirnya keren. Karena larinya banter, akhirnya tak beri lagi, umpan lagi, plek, tambah lagi, luarannya gila-gila.
Kalau semakin kesini kadang ada diberi luaran yang sederhana gitu sudah protes. Pak, pengeluarannya apa? Kuliah ini pengeluaran ini, mata kuliah ini pengeluaran ini, semakin situ. Padahal kalau saya memberi luaran itu bisa yang variatif, ya. Tapi kadang kadang meresponnya itu merespon yang cepat. Sesuatu yang cepat pasti ada biaya. Kalau yang lambat itu biayanya hampir tidak ada, bahkan gratis dan sifatnya lebih awet. Nah itu pola hidup. Bisa kalian lihat nanti dalam kesibukan sehari-hari. Yang dapatnya cepat, hilangnya akan cepat. Yang dapatnya lambat itu akan awet. Tidak normal di banyak kehidupan kalian. Karir, mood itu nanti goyangnya juga cepat hilang. Seperti itu. Ada yang disampaikan silakan. Atau yang mau ditanyakan silakan. Sudah mengumpulkan bahan-bahan banyak atau belum? Belum ini kayaknya. Hah? Masih perlu Perundingan terus digiring kayak gini ya. Lu gak tutup ngerunding ya. Memang begitulah ciri khas belajar itu. Harus sama semua ya Pak ya, satu kelas. Iya nggak harus. Jadi ini kan project tim, ini bukan project individu, tapi project kelas. Ya. Kalian harus menentukan ya apa yang nanti bisa. Kalau memang untuk pendapatan kelas nggak memungkinkan, ya sudah yang penting luaran. Tapi coba pikirkan yang kebertahanannya produk ini lama, sehingga menyampaikan ilmu itu awet. Ya, seperti itu. Tapi nanti kalau ini bisa menjadi sumber usaha kelas ini, ya silakan dilanjut. Tapi nanti kalau ternyata tidak bisa menjadi sumber, mungkin kelas sejarah sastra ini tak buatkan akun media sosial kayak teater akademik, itu akan dilanjutkan di tingkatnya dengan produk kreatif. Terus seperti itu. Kira-kira ini mau dijadikan luaran kuliah saja atau ingin menjadi aktivitas kelas? Kira-kira kemampuannya sampai di mana kira-kira? Hah? aktivitas Pak. Siapa yang lain ini menjadi aktivitas kelas ini? Saya tidak memaksakan. Ya, memang awalnya itu kan saya ingin menjadi ini loh. Dimulai dari kelas ini kewirausahaan sastra dibangun. Tapi saya merasa, oh Pak, kayaknya enak yang biasa-biasa saja. Pak, aja banter-banter kok tiba. Ini ya apa? Dan kemarin itu saya dapat cerita, mungkin Akmal ada ya saat itu ya. Saat Yuafa dipanggil rapat ke Dispora. Koni itu. Kamu ikut rapat? Oh tidak. Itu kan konon ceritanya ya, menurut Yuafa itu ya, itu jobnya anak Unesa. Anak mana? Tapi sekarang dijalankan oleh anak Uni. Di situ loh ya, lembaga itu tidak menjamin. Unesa ketika bertanding di lapangan kalah sama Uni. Kegiatan nggak terlibat, katanya band, terlibatkan band yang fun run itu loh. Oh, di kemarin itu. Itu kan sebenarnya jobnya Unesa, tetapi karena nggak cakap dilemparkan ke anak Uni. Yang mengkoordinasikan. Yang menjadi IO, jadi belajar IO masih di situ. Anak Unesa dianggap nggak cakap,
oleh Poni mungkin gitu ya. Akhirnya mengalir daripada aku nyambut gawe pindo, lebih baik dipasrahkan anak-anak ini. Di situ itu menandakan bahwa lembaga itu bukan jamin, tapi individu yang mau bergerak, gitu. Yang menjadi jaminan di lapangan itu. Soft skill, kemampuan berorganisasi itu yang perlu. Makanya kalau masa-masa kuliah begini ya diperbanyak. Kalau merasa saya lemah di akademik, ya tambahan yang non akademik. Ya, jangan sampai akademik sudah lemah, non akademik itu juga nggak diasah. Ya, akhirnya nanti menjadi orang yang B aja. Seperti itu. Orang yang banyak soft skill itu enak, ya. Nanti kalian yang bisa merasakan sendiri. Oke, itu saja. Jika memang nggak ada yang ditanyakan atau nggak ada yang disampaikan, ya, saya berharap nanti mulai bergerilya, memikirkan luaran-luaran apa yang mau digarap, yang efektif, yang awet. Itu apa kira-kira menurut kalian? Pin, stiker. Nah, stiker itu temponya pendek ya kayaknya ya. Dia kebaret-baret, kena panas, kena dingin. Gantungan kunci. Gantungan kunci itu bisa nempel di tas, bisa nempel di mana gitu ya. Terus harganya murah, pasti orang Ya mungkin kita kunci di sana ya, gantungan kunci. Ibu si kecil lah, mungkin berapa kilometernya kayak Ada foto, kemudian kata-kata. Nanti kalau memang, oh Pak, kami belum mampu menjual, ya kita berikan gratis atau kita buat untuk kita sendiri, boleh terserah. Yang penting saya ingin itu bergerak, ya. Orang akan melihat, orang akan membaca, sehingga keilmuan itu nyampe. Itu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.